Kita mulai, Bu Kos, sudah 5 menit. Kita mulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Kismunif selaku Kepala Sekolah dari SMK YP4 Taman, kepada Ibu Kustindarti selaku Waka Kurikulum yang nanti akan menjadi narasumber tunggal kita pada hari ini anak-anak, dan juga kepada anak-anak semua kelas 11, RPL, AV, dan TKR yang paling kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, siang ini, kita dapat bertemu di Zoom meeting untuk sosialisasi persiapan AKM atau dengan tema sukses AKM. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara tunggal kita hari ini adalah sosialisasi dari AKM yang akan kita selesaikan sampai jam 15.45 ya. Nanti tolong di akhir sesi kalian boleh untuk menyampaikan pertanyaan atau juga unek-uneknya seputar AKM dan seputar materi kita siang hari ini. Pentingnya acara ini, Bu Tari mohon untuk kalian semua bisa unmute ketika pemateri nanti menyampaikan materi, dan tolong raise hand untuk yang menyampaikan pertanyaan. Begitu ya anak-anak. Untuk teman-teman semuanya, yakin belum kelihatan teman-teman serta akan kembali untuk segera bergabung di Zoom meeting. Baik, anak-anak semua, kalian adalah 46 anak sebenarnya yang terpilih dari dinas untuk menjadi peserta AKM di kelas 11. Maka tidak semua anak akan merasakan asesmen kompetensi minimum ini. Kalian yang terpilih, kami harapkan untuk dapat melakukan yang terbaik. Untuk dapat melakukan yang terbaik selama nanti AKM. Baik ya. Bisa diterima begitu anak-anak? Jadi 46 anak ini adalah anak-anak terpilih dari dinas yang akan mewakili sekolah untuk asesmen kompetensi minimum yang insya Allah akan kita laksanakan bulan depan. Jadi bulan September. Nanti untuk detailnya seperti apa AKM itu, apa saja persiapannya, dan bagaimana kalian bisa sukses nanti di AKM akan banyak dijabarkan oleh Bu Kustindarti. Seperti itu ya. Kemudian yang PKL mungkin Bu Tari pengen tahu, bisa raise hand yang PKL. Yang PKL bisa raise hand. Bu Tari pengen tahu ini yang PKL juga ikut Zoom meeting boten ya. Sepertinya lebih banyak mayoritas yang di rumah ya. Baik. Anak-anak semua boleh siapkan catatan dan juga pulpen kalian untuk mencatat hal-hal penting nanti Bu Kustindarti. Jadi ada 3 yang akan nanti disampaikan oleh Bu Kus, materi kita untuk siang menuju sore ini ya. Pertama adalah presentasi tentang sukses menuju asesmen kompetensi minimum AKM 2021. Kemudian yang kedua, Bu Kus akan menyampaikan tentang agenda kegiatan AKM yang akan kita lalui bulan depan. Dan yang ketiga adalah data lokasi atau data lab ya, laboratorium yang akan kalian pakai nanti untuk AN-nya. Nah, kalian terbagi nanti menjadi 3 lab, dan sekali lagi lokasi lab tidak berdasarkan pada kelas, tapi nanti daftar namanya bisa kalian lihat sendiri-sendiri. Jadi bisa nanti satu lab itu bercampur dengan teman-teman dari AV, RPL, dan TKR. Paham ya anak-anak? Untuk lebih jelasnya lagi, untuk memahami AKM itu sendiri dan bagaimana sukses untuk AKM, segera kita bergabung dengan Bu Kustindarti selaku pemateri tunggal kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Kus. Waalaikumsalam. Dulu, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita sudah bergabung ini Bu dengan anak-anak hebat yang siap untuk sukses AKM ini bulan depan. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, segera kita simak bersama-sama penjabaran dari Bu Kustindarti tentang sukses AKM yang akan kalian dengarkan. Sekali lagi Bu Tari ingatkan, untuk pertanyaan bisa di kolom chat atau nanti ketika ada kesempatan tanya jawab boleh disampaikan. Monggo Bu Kus, waktu kita Terima kasih Bu Tari. Anak-anak yang sangat kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ishak, Pak Rismawan selaku tim IT atau support IT SMK YP4 Taman, Ibu Lestari Dwiyanti sebagai BK SMK YP4 Taman yang sangat support luar biasa pada kalian anak-anak
Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah, karena hanya limpahan rahmat hidayah serta inayahnya lah kita bisa bersama-sama sosialisasi yang kedua nggih, untuk asesmen nasional. Anak-anak, saya informasikan kembali bahwa AN asesmen nasional adalah pengganti dari UN. Ujian nasional sudah dihapus. Nah, setelah ini kita lihat slide apa itu asesmen nasional, terus lingkupnya apa saja. Informasi untuk kalian, nanti kalau tiba-tiba linknya ini, tiba-tiba linknya hilang, nanti itu berarti waktunya sudah habis. Tapi sampai nanti masuk lagi ya nak ya, masuk lagi di link yang sama. Kita harus start dulu, restart lah namanya. Sekali lagi, nanti tiba-tiba kok hilang, sampai masuk lagi nanti 2 menit, insya Allah sudah bisa gabung. Understand ya nak ya? Oke, Kutari bisa dilihatkan PPT-nya, PowerPoint. Dibaca dengan seksama ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Bu, ini sebentar Pak Iska. PPT. Host disable participant screen sharing Pak Iska. Oh ini ya. Oke. Sebentar. Sebelum kita mulai untuk PPT-nya, PowerPoint-nya, yang tadi sudah disampaikan Bu Lestarina, yang harus kalian pahami, sampai harus ikhlas, karena tersampling. Yang sampling, yang acak random itu adalah kementerian. Jadi alhamdulillah nama-nama kalian itu sudah terdata di kementerian, dan insya Allah nanti sampai nanti bisa untuk gabung atau diberikan sertifikat oleh sekolah, nak. Kan sertifikat oleh sekolah bagi kalian yang sudah memiliki atau tersampling asesmen nasional. Biasakan AN gitu aja ya nak ya. Jangan AKM. AKM itu bagian dari AN nak ya. Nanti selain lah tahu. Setelah ini tahu sampean. Setelah ini tahu bahwa AKM itu bagian dari asesmen nasional, bukan AKM berdiri sendiri, bukan nak. Oke, bentar tunggu ya. Bentar. Oke, ini loh. Ini kan minimize. Tadi kira aku Putari sing itu bentar. Nggak bisa. Oh, gitu. Iya, karena ternyata Bu Teri bukan host anak-anak, jadi nggak bisa share screen ya. Oh, di materinya akan menyampaikan jadi nanti di materinya Bukus akan menyampaikan tentang sukses AN. AN itu adalah asesmen nasional. Ya, di mana nanti Bukus akan menjabarkan tentang dasar hukum dari AN. Kemudian pengertian asesmen nasional itu sendiri, sampai aspek-aspek yang penting untuk asesmen nasional. Sambil menunggu buku share screen ya. Ininya kan. Baterai. Oke. Ya, ya sudah siap. Siap. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi dengan materinya Bukus Indarti akan di-share screen ya. Oke, sudah muncul Ibu. Oke. Oke. Itu di sini ya, Mas.
Oke, anak-anak, sukses asesmen nasional. Maksudnya kita berdoa agar nantinya pelaksanaan asesmen nasional yang dimulai hari Selasa besok dan Rabu itu simulasi nasional. Jadi kalian itu sudah didata oleh Kementerian simulasi. Nah, itu tanggal 31 dan tanggal 1 September, Selasa Rabu. Orang tua kalian kami harap besok itu datang ke sekolah akan diberikan jadwal langsung, bukan yang di-share itu, Nak. Oke. Terus tanggal 6 September itu pelaksanaan namanya gladi bersih. Nah, tanggal Selasa 7 September kan 2 hari. Berarti Senin dan Selasa 6-7 minggu depannya. Pelaksanaannya nanti September antara tanggal 20, 30 dan tanggal 20, 21, 22, 23. Nah, berarti 4 hari itu nanti 2 jatahnya. Nah, agar sukses sampean kami mohon ikhlas untuk belajar dan berdoa jangan lupa. Itu namanya sukses kegiatan asesmen nasional. Oke, kita lanjut. Dasar hukum. Nah, jadi untuk pelaksanaan asesmen nasional itu kami SMK YPM 4 staf pimpinan Bapak Ibu guru gak ngawur. Nah, ada pedomannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Sampean bisa baca. Oh, Permen nomor 17 2021 munculnya tentang apa? Asesmen nasional. Itu dasar hukum kenapa diselenggarakan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu apa? Itu sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat sekolah, SD, SMP maupun SMK. Apa yang digunakan? Yaitu menggunakan instrumen kompetensi minimum atau asesmen kompetensi minimum yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini yang biasa sampean sebut AKM. Padahal AKM itu salah satu bagian dari instrumen AN. Tuh, sepenggalnya. Nah, ini instrumen asesmen nasional itu 3 nak yang harus kalian pahami. Okay? Yang pertama adalah AKM. Untuk mengukur hasil belajar kognitif peserta didik dalam literasi membaca dan numerasi. Yang kedua, survei karakter untuk mengukur hasil belajar non-kognitif peserta didik. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, mengukur kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Nah, itu ujian atau asesmen nasionalnya besok itu nak 3 ini. Apa yang diujikan? AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kita bahas AKM sendiri ya, Nak ya. Nah, sekarang tadi asesmen nasional kan terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama tadi AKM. Nah, AKM sendiri itu dibagi menjadi 2. Apa itu AKM? Adalah pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Berarti AKM sendiri meliputi 2, yaitu literasi membaca disebut literasi, literasi matematika disebut numerasi. Itu ya aspek yang ke-1 ya nak ya, AKM tadi. Nah, next yang ke apa literasi membaca itu? Nah, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah
dalam mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Intinya, sampean itu nak diarahkan untuk gemar membaca, biar nantinya memahami apa yang terjadi di negara kita ini. Itu suka membaca, budaya suka membaca. Nah, AKM yang kedua adalah literasi numerasi namanya, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya AKM itu adalah asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, yaitu literasi membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi. Nah, sekarang aspek AN yang kedua, survei karakter. Apa survei karakter? Yaitu pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Apa saja karakter profil pelajar Pancasila yang harus kalian ketahui? Nah, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, bentar ya. Nah, ini kita dalam rangka penelusuran karakter pelajar Pancasila. Nah, ini ya. Kelihatan. Tetap ya, semangat ya. Apa? Ya. Ya. Untuk aspek yang ketiga adalah survei lingkungan belajar ya, Nak ya. Survei lingkungan belajar itu pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Oke. Buku selanjut yang, atau mohon maaf diulangi yang aspek survei karakter tadi ya, Nak ya. Seorang pelajar Pancasila seperti kalian saat ini, yang pertama harus memiliki keimanan, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Jadi wawasannya tetap memegang Pancasila, tetapi wawasannya harus mendunia biar tidak kalah bersaing dengan luar negeri, itu maksudnya. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa peserta didik yang mengikuti asesmen nasional adalah peserta didik yang terpilih secara acak di setiap satuan pendidikan, di setiap sekolah, dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi kita tidak bisa untuk misalnya menggugurkan salah satu peserta digantikan, enggak bisa, Nak. Jadi kalian itu sudah anak-anak terpilih, alhamdulillah gitu ya. Oke. Untuk pemilihan peserta didik sudah, oke. Besok Mas sampai ketemu dengan soal asesmen nasional itu nanti ada 5 macam lah. Hari Selasa besok kalian akan praktek
dengan simulasi secara nasional, ada yang namanya pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini nanti sampai ada perintah boleh memilih lebih dari satu. Nah, kalau sudah seperti itu jangan jawab satu. Bisa lebih dari satu, bisa 2, 3, atau 4 yang sesuai, yang benar. Nah, tapi tidak mungkin benar semua. Misalkan kan 5, A, B, C, D, E. Bisa 2 sampai 4 jawaban yang benar itu kalau pilihan ganda kompleks. Yang kedua, mencocokkan atau menjodohkan. Nah, ini nanti sampean ada kolom kiri dan kanan. Besok prakteknya ya, ini teorinya. Kalau kiri ada 4, terus kanannya pasangannya ada 5, ya harus 1 tidak terpilih, Mas, gitu ya. Tidak boleh mendua, istilahnya gitu. Terus pilihan ganda seperti biasanya. Ada 1 saja yang benar. Terus isian singkat dan uraian. Itu, Nak. Sekali lagi nanti bentuk soalnya ada 5 macam. Terus kita pada jadwal ini tadi sudah Buku sampaikan. Besok jangan lupa Bapak atau Ibu sampean wajib hadir sesuai jam. Yang tersampling AN ini, Nak, akan menerima jadwal. Biar tidak lupa mengingatkan kalian. Jadwal kegiatan asesmen nasional ini besok akan diberikan pada kalian. Tuh. Dari sini ada yang ditanyakan, Nak? Terakhir ini berapa Bu Tari yang gabung? Enggak kita sampai ini. Ada 20 Bu dengan Bapak Ibu. Berarti 46 ada 20 nggih. Oke. Tentang data AN Bu, data AN dan Ya, lokasi datanya nggih. Nah, bisa dibantu. Data asesmen nasional yang di file tadi ya. Help me, Mrs. Tari. Oke. Jadwal. Tadi ini Pak Iska meluncur, Bu. Data baik anak-anak ini, yang mau bertanya silahkan ya, karena ini materi yang terakhir dari Bukus. Masih ada 1 lagi materi. Masih ada 1 lagi materi disampaikan oleh Bukus, yaitu tentang pemetaan lab dari kalian masing-masing. Nanti kalau anak-anak terputus, boleh nanti masuk lagi melalui link yang sama ya, karena waktu kita itu 7 menit, akan kita sambung lagi. Kita sambung lagi, kalau terputus, masuk lagi melalui link yang ada di grup WA Asesmen Nasional. Kita tunggu dulu. Nah, anak-anak jangan lupa ya, ini tadi dari penjabaran Bukus Indarti, yang perlu saya garis bawahi adalah di hari Rabu dan Selasa, kalian akan ada jadwal untuk latihan soal AKM ke sekolah. Di mana nanti izinnya untuk anak-anak yang PKL sudah sekolah siapkan, nanti di hari Minggu orang tua kalian akan menerimanya ya. Izinnya ada nanti. Oke, ini sudah share. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi yang Lab 1 tadi sudah dijelaskan Bu Tari, ada 13 anak. 3 anak dari TAV, terus 1, 2, 3, 4, 5 dari TKR 1, selebihnya dari TKR 2 dan TKR 3. Karena sudah jadwal dari Kementerian Jakarta, Nak, tidak bisa sampai tukar. Posisi Lab 1 tadi sudah dijelaskan Bu Tari, ada di atasnya perpustakaan, Nak. Nggih, atasnya perpustakaan. Kalau kalian yang AV itu praktek kan melewati itu. Sebelahnya SMP nggih, Nak. Nah, tapi menghadap ke timur. Untuk lab 2 anak-anak, lab 2 itu ada di atasnya tempat wudhu, Nak ya, 2 dan 3. 2 dan 3 ini di gedung baru. Belakang aula atasnya, mohon maaf, atasnya aula 1, lewatnya ada di tempat wudhu, melewati tempat wudhu ya, Nak ya. Ini ada 14 siswa, Nak. 14 siswa TKR 3, 4 dan 5. Ini nggih menempati di lab 2.
Untuk lab 3 paling banyak ini 19 siswa. Nah, 19 siswa ini menempati lab 3 bersebelahan dengan lab 2 yang gedung baru. Di situ ada pembangunan, nah, pembangunan gedung praktek sampean. Jadi rame besok itu di lantai 2. Ya. Anak-anak kami harapkan di saat hari Selasa, Rabu, kami mohon sampean bawa bekal air mineral di tumbler. Soalnya servernya ikut nasional, mudah-mudahan lancar. Kalau tahun lalu sampai menunggu karena servernya trouble. Oleh karena itu sampean tidak boleh keluar dari ruangan untuk karena masih prokes, tidak boleh keluar warung dan lain-lain, membawa bekal sendiri ya nak ya, minimal air mineral. Jangan khawatir kalau misalnya mau ke kamar mandi kan sudah di sebelahnya. Itu. Kalau ada yang ditanyakan, sampai tanyakan nanti materi tadi itu sebagian teorinya. Nah, yang penting sampai besok soal-soalnya akan dilatih oleh pemerintah loh Mas. Soal itu oleh pemerintah, bukan dari sekolah. Ada satu yang saya. Anak-anak, Bu Tari ingatkan lagi, waktu kita kurang 4 menit, jadi nanti kalau misalnya terputus, silakan kalian bergabung lagi di link Zoom yang sama ya. Monggo silakan Bu Kus, boleh dilanjut. Ini. Oh gitu. Gitu ya. Anak-anak, kenapa sih Mas? Pemerintah itu meniadakan UN menjadi AN, itu sebenarnya tuntutan zaman, nak. Tuntutan zaman. Kalian itu sudah memasuki abad 21, hidup di abad 21, sehingga kalian itu diharapkan memiliki kecakapan yang diminta atau menyesuaikan dengan era sekarang, era digital istilahnya ya nak ya, era digital. Oleh karena itu apa saja? Antara lain yaitu tadi buku ulangi lagi bahwa selama ini kalian tuh males nak untuk membaca. Sekarang harus sudah mulai semangat untuk membaca. Nah, dalam hal ini yang dituntut di abad 21 yaitu kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan teknologi dan informasi. Teknologi sekarang sudah canggih. Informasi apapun mudah, cepat kita dapatkan, tetapi kalian tetap wajib memilah dan memilih. Memilah mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang baik langsung diambil, biar kalian minimal tidak kalah bersaing nantinya di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja, atau menjadi wirausahawan. Sekali lagi, teknologi yang canggih, informasi yang banyak dari Mbak Google dan lain-lain, segera sampean ambil, tapi dipilah dan dipilih yang positif saja. Untuk kecakapan yang ketiga yaitu kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Berkontribusi itu ada kemanfaatannya, bisa diterima atau menjadikan ilmu sampean itu manfaat untuk masyarakat. Itu namanya berkontribusi. Sekarang ini sampean hari kemerdekaan turu doa, gak gelem dongo, gak gelem belajar, itu namanya gak punya kontribusi pada negara, nak. Itu maksudnya seperti itu. Nah, inilah ada temanmu yang baru masuk. Mas Ali, Bu Tari, ada 3 siswa yang baru masuk. Selamat bergabung, Mas. Mas Ya. Aril, Mas Bayu, Mas Ali, Murtado. Nanti ada Mas Farhan, alhamdulillah tambah. Jadi kalau terputus disambung lagi di link yang sama ya, Mas ya. Nanti Pak Esa ada link absennya ya, sudah ya, di chat ya. Oh, nanti terakhir karena kita sambung lagi, Bu. Ada di kolom chat absen, nak, biar tahu sampean nanti yang gabung di tatap maya ini siapa, yang tidak siapa. Sekali lagi, nak, ini
sampean harus bersyukur karena tersampling menjadi peserta asesmen nasional karena dituntut dalam era abad 21 ini kecakapan-kecakapan yang sudah sampean baca ini harus sampean miliki. Nah. Okay. Belajar dan berinovasi. Ini loh Mas, belajar dan berinovasi. Contohnya, belajar dengan sungguh-sungguh. Mas, yo saiki jam payah turu, sampai semangat. Berinovasi. Sio sampean belajar atau nyontoh Mas, ojo plek Mas. Minimal di ATM, amati, tiru, modifikasi, di finishing Mas.